Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudar, saya dari Unit 1 semester 4 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul Pengertian Siasa Dusturiah. Pengertian siasa dusturiah adalah bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas tentang masalah perundang-undangan negara, konsep-konsep konstitusi, undang-undang dasar negara, dan sejarah lainnya perundang-undangan negara dalam suatu negara. Permasalahan di dalam fikih siasah ini adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalamnya. Yang B adalah konsep konstitusi, legalisasi, dan ummah. Yang pertama adalah konsep konstitusi, perpaduan antara politik dan agama yang merupakan akibat langsung dari hakikat teologi Islam. Juga terungkap dalam kawasan teori konstitusional. Al-Quran sebagai undang-undang perilaku keagamaan, tetapi yang lebih penting adalah kitab suci Al-Quran. Hukum dasar dan tertinggi yang tidak dapat digolongkan sebagai argumen serius tentang konstitusi negara Islam. Yang kedua adalah konsep legalisasi. Legalisasi adalah kajian fikih siasah atau kekuasaan legislatif, disebut juga dengan al-sultah al-tasyriyah, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam memuat dan menetapkan hukum. Yang ketiga adalah konsep ummah. Dalam konteks agama Islam, kata ummah bermakna seluruh persebaran umat Islam atau komunitas dari orang-orang yang beriman, umatul mukminin, dan dengan demikian bermakna seluruh dunia Islam. Yang C adalah konsep syura dan demokrasi. Yang pertama adalah konsep syura. Kata syura berasal dari kata syawara yang artinya adalah etimologi, berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah, mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat untuk memperoleh keadilan atau kebaikan. Yang kedua adalah konsep demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Yang D adalah konsep negara hukum. Konsep negara hukum adalah negara yang diperintahkan berdasarkan kewenangan dengan maksud agar segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasaan semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Yang E adalah hubungan pemerintah dan rakyat. Pemerintah dan rakyat adalah representasi sebuah negara, karena tanpa pemerintah dan tanpa rakyat, maka negara itu tidak ada. Jadi pemerintah dan rakyat itu memiliki kedudukan yang sama pentingnya, jadi nggak ada beda-bedanya dalam bentukan sebuah negara. Hubungan antara pemerintah dan rakyat tidak harmonis, tidak jarang menimbulkan konflik sosial yang berakibat terhadap pembentukan atau jarak, sehingga banyak program pemerintahan yang terhambat karena tidak adanya kesepakatan tersebut. Kelembagaan dalam politik Islam antara lain terdiri dari adanya konsep-konsep mengenai konstitusi, legalisasi, dan syura, juga mengenai ummah. Konstitusi dibuat dalam Islam dalam rangka sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Legislasi disebut untuk mengurangi masalah kenegaraan dan pemerintahan, menetapkan hukum yang akan
diberlakukan dan dilaksanakan oleh rakyatnya tersebut. Jadi untuk sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.